sudah berapa puluh kali kita puasa, apa efeknya terhadap ketakwaan kita? Apakah sudah ada tanda-tanda orang takwa itu dalam diri kita? Nah, ini diantara sifat-sifat orang bertakwa yang mungkin bisa menjadi parameter kita, menjadi target kita di Ramadan tahun ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memenuhi tanda-tanda tersebut. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai 19. Ini Bapak Ibu, kita khusus mengambil sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan Allah dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ini surat yang ke-51 ya. Yang 51 ayat 15 sampai 19. Apa kata Allah dalam ayat yang ke-15? Mulai dari ayat yang ke-15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma ataitahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita mulai masuk ke ayat ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Di ayat yang ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka beristighfar, banyak beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari. Dan yang ke-19 yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita ambil 3 tanda orang bertakwa yang disebutkan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 ini. Yang pertama, orang bertakwa itu gemar sholat malam. Gemar sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya. Ini menandakan lebih banyak berdirinya ketimbang tidurnya. Lebih banyak qiyamnya di waktu malam dibanding tidurnya. Kalau Bapak Ibu pernah menyimak kisah hidup Rasulullah, saya pernah mengikuti waktu zaman COVID dulu ya, 2020 di bulan Ramadan, 24 jam bersama Rasulullah. Audio yang dikirimkan oleh seorang ustaz namanya Ustaz Arafat, hari pertama, hari kedua. Jadi 24 jam ini, mulai dari jam 1 sampai jam 24. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau bahas satu persatu. Saya mengambil kesimpulan di situ, ternyata Rasulullah sholat malam itu, Bapak dan Ibu, dalam buku Yaumun Nabi, sehari bersama Nabi itu, kalau kita samakan dengan jam sekarang, mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 malam Rasulullah qiyam. Terbayang nggak? Jam 11 sampai jam 3, 12, 1, 2, 3, 4 jam beliau berdiri untuk sholat malam. Mungkin tidak terbayang oleh kita. Jadi beliau pada Isya sudah tidur, jam 11 sudah bangun qiyam.
Satu rakaat itu bisa sekian juz, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Satu rakaat. Kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini satu juz itu kira-kira berapa? 40 menit atau 45 menit ya, kalau Ustaz Afrizal 30 menit selesai. Ini satu rakaat itu Rasulullah bisa baca sekian juz. Kalau sampai Al-Maidah itu berarti lebih dari 5 juz. Satu rakaat. Makanya wajar kita dapat kisah Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya ketika sholat tahajud, saking lamanya berdiri. Mungkin ini luar biasa buat kita, tapi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau merasakan kenikmatan sholat malam dengan lamanya sholat itu, sampai ditanya oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat malam seperti ini? Kan dosa-dosamu sudah diampuni. Itu maksudnya. Yang menarik jawaban Rasulullah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sederhana jawaban Rasulullah. Beliau melakukan itu hanya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ini tanda yang pertama yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-16 tadi, ya, 15. Gemar salat malam, sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, sampai Rasulullah memberikan motivasi untuk kita. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, apa kata beliau? Hendaklah kalian mengerjakan salat malam, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kalian kepada Allah, menjaga diri dari dosa, menghapus kesalahan, dan menghilangkan penyakit dari tubuh. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Manfaat salat malam yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang biasa salat malam, maka akan terjaga dirinya dari dosa, terhapus kesalahan, dan menghilangkan penyakit dari tubuhnya. Jadi orang salat malam itu biasanya sehat secara fisik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di Ramadan ini untuk melatih itu sampai setelah Ramadan menjadi kebiasaan buat kita. Bahkan nih, Bapak Ibu, saya mencoba melatih nih dengan Ustaz Afrizal, ya Ustaz. Kita satu grup nih, melatih bagaimana kita bisa bangun setiap malam dengan bergabung ke salah satu, kalau dulu ada namanya Odos, Pak, ya, One Day One Juice kan. Sekarang ada namanya Kutub. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bergabung di Kutub, komunitas untuk tahajud berantai. Setiap malam dibangunkan kita. Alhamdulillah, saya beberapa tahun sudah diamanatkan sekarang jadi admin di 2 grup Kutub itu. Ya, orang yang mencoba melatih diri untuk bisa tahajud setiap malam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Imam kita Ustaz Afrizal masuk anggota di grup kami Kutub 049. Bukan berarti kita sudah baik gitu, tapi itu latihan kita, Bapak, memotivasi kita. Ada orang yang butuh motivasi dengan laporan tahajud setiap hari, sehingga ketika melihat kawan-kawan tahajud dia termotivasi. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini memotivasi kita. Tarawih setiap malam, tapi sebelum sahur sempatkan juga tahajud. Kalau witirnya sudah kita lakukan di waktu tarawih, nggak perlu lagi witir di waktu tahajud sebelum sahur, cukup tambah dua saja. Tapi ini melatih kebiasaan kita sampai nanti terasa nikmatnya, Bapak dan Ibu, setelah Ramadan menjadi kebiasaan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap malam. Bahkan Rasulullah seolah-olah mewajibkan ke diri beliau untuk bangun malam tersebut, ya. Kemudian yang kedua, tanda orang bertakwa dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-17, lanjutan dari tahajud tadi, yang gemar bangun malam tadi. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka gemar beristighfar di waktu sahur. Setelah tahajud menjelang subuh, itu waktu yang sangat dianjurkan untuk mohon ampun kepada Allah.
Waktu sahur adalah waktu yang penuh keutamaan, kemuliaan, dan kebaikan, karena ia termasuk sepertiga malam terakhir. Dan ini Allah buatkan, Rasulullah yakinkan kita dalam hadis beliau, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Ya, nah, Bapak Ibu, mari kita latih untuk sering mohon ampun di waktu sahur. Di Ramadan ini sangat kondusif, karena kita rata-rata bangun sahur. Usahakan tidak ada tontonan, justru banyak kita istighfar setelah tahajud. Karena Bapak Ibu, ampunan inilah yang kita kejar. Ramadan bulan ampunan, ampunan ini yang harusnya kita kejar. Maka perbanyak istighfar kita ketika sahur, karena dia merupakan salah satu tanda dari orang yang bertakwa, yang dijamin oleh Allah tadi, yang ada di taman-taman surga. Kemudian terakhir, yang ketiga, dalam Az-Zariyat ayat yang ke-18 ya, 19 ini, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan dalam hartanya ada hak bagi orang yang meminta-minta. Kalau kita simpulkan, ini orang yang gemar sedekah, gemar berinfak ya. Jadi apakah dia memberi ke orang, disebutkan oleh Allah di situ, orang miskin yang menahan diri dari meminta, atau orang yang meminta-minta? Tidak ada bedanya, siapapun yang menerima, yang penting kita bersedekah, berinfak. Mau kemanapun sedekah itu bukan urusan kita sebenarnya. Urusan kita adalah kita mengeluarkan sedekah, infak kita, agar Allah ridho, agar Allah terima. Karena sesungguhnya ketika kita mengeluarkan sedekah, infak, sebelum masuk dia ke dalam kotak itu, Allah sudah sampaikan pahalanya buat kita. Niat kita saja sudah Allah sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ternyata itu tanda orang bertakwa, gemar bersedekah. Nah, di Ramadan ini sangat terbuka peluang itu untuk bersedekah. Setiap malam ada peluang sedekah, zakat fitrah, zakat harta, bisa juga dikeluarkan di akhir-akhir Ramadan misalnya. Ya, maka jangan kita sia-siakan momentum Ramadan ini untuk melatih kita bersedekah, ya, gemar bersedekah, karena itu adalah tanda dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi mungkin seringkali kita bertanya, misalnya, sedemikian pentingkah bersedekah sehingga Allah selalu mengulang perintah bersedekah ini dalam banyak ayat. Banyak sekali perintah sedekah di dalam ayat-ayat yang lain, bukan hanya di Az-Zariyat sini. Ya. Jawabannya adalah iya, penting sekali. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah karena kebaikannya akan kembali pada diri kita sendiri. Ya. Ini yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah 272. Ya. Harta apa saja yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Allah akan berikan. Tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Tidak akan berkurang harta orang yang berinfak. Dijamin oleh Allah. Allah pasti akan ganti. Dalam surat Saba ayat 34, surat yang ke-34 ayat 38. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Apa saja yang kita keluarkan, Allah pasti akan ganti. Bahkan gantinya bisa sampai 700 kali lipat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Makanya Bapak Ibu, sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengeluarkan infak sedekah terbaik kita. Semoga Allah membimbing kita untuk mampu meraih ketakwaan, minimal melatih 3 hal: gemar sholat malam, kemudian yang kedua tadi gemar beristighfar di waktu sahur, dan yang ketiga gemar bersedekah atau berinfak. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.